Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 5 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, seorang yang seperti anak manusia. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hidup kami, dan kami menjadi manusia baru, manusia yang serupa dengan Dia dalam karakter. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Dorcas Nababan. Kepada Ibu Dorcas, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara semua dimanapun berada. Bacaan firman Tuhan renungan pagi kita pada pagi ini dengan judul Seorang Seperti Anak Manusia. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Yesus, terang kemuliaan Bapa, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Melalui semua pengalaman hidup yang rendah hati, Ia setuju untuk melewatinya, berjalan di antara anak-anak manusia, bukan sebagai seorang raja, untuk menuntut penghormatan, tetapi sebagai seorang yang misinya adalah melayani orang lain. Tidak ada noda kefanatikan dalam sikapnya, tidak ada kesederhanaan yang dingin. Penebus dunia memiliki sifat yang lebih agung daripada malaikat, namun bersatu dengan keagungan ilahinya adalah kelembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepadanya. Yesus mengosongkan dirinya, dan dalam semua yang Dia lakukan, dirinya tidak tampak. Dalam segala sesuatu, Ia tunduk kepada kehendak Bapanya. Ketika misinya di bumi hampir berakhir, Dia dapat berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Yohanes 17 ayat 4. Dan Dia meminta kita, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, membiarkan dirinya digulingkan dan tidak lagi memegang keunggulan jiwa." Barang siapa yang melihat Kristus dalam penyangkalan dirinya, kerendahan hatinya, akan didesak untuk berkata seperti Daniel ketika ia melihat seorang seperti anak manusia. "Aku menjadi pucat sama sekali." Daniel 10 ayat 8. Kemandirian dan keunggulan diri yang kita banggakan terlihat dalam kehinaannya yang sebenarnya sebagai tanda-tanda perbudakan kepada setan. Sifat manusia selalu berjuang untuk ekspresi, siap untuk ditentang, tetapi ia belajar tentang Kristus dikosongkan dari diri sendiri, dari kesombongan, dari cinta akan keunggulan, dan ada keheningan dalam jiwa. Diri diserahkan kepada penguasaan Roh Kudus. Maka kita tidak ingin memiliki tempat tertinggi, kita tidak memiliki ambisi untuk berdesakan dan mengikut diri kita sendiri agar diperhatikan, tetapi kita merasa bahwa tempat tertinggi kita adalah di kaki Juru Selamat kita. Kita memandang kepada Yesus, menunggu tangannya untuk memimpin, mendengarkan suaranya untuk membimbing. Dikutip dari buku
Thought from the Mount of Blessing, halaman 14 dan 15. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Dorcas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyebut Yesus sebagai seorang seperti anak manusia. Mengapa sebutan ini penting sekali bagi kita? Karena anak Allah pada akhirnya bukan seperti anak manusia lagi, tetapi telah menjadi anak manusia. Karenanya, teladan hidup Yesus dapat menjadi bagian kita. Berikut karakter Kristus yang dinyatakan dalam renungan hari ini. Kita baca ringkasannya. Yesus, seorang seperti anak manusia, hidupnya yang rendah hati. Tidak ada noda kefanatikan dalam sifatnya. Tidak ada kesederhanaan yang dingin. Yesus lemah lembut. Dia mengosongkan dirinya. Dirinya tidak tampak. Yesus tunduk kepada kehendak Bapanya, Yesus menyangkal dirinya, Yesus tidak sombong, dan Yesus tidak mencari keunggulan. Inilah Yesus yang telah menjadi manusia. Karenanya teladan hidupnya ini dapat menjadi bagian kita. Sebab kondisi kita dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama halaman 172 paragraf 1 dikatakan, secara alamiah hati itu jahat, dan siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ayub 14 ayat 4. Tiada penemuan manusia yang dapat menemukan suatu penawar bagi jiwa yang berdosa. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Roma 8 ayat 7, Matius 15 ayat 19. Secara alamiah hati kita jahat, dan kita tidak dapat membuat hati kita menjadi tahir. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membersihkan hati kita dari dosa. Bahkan, Roh Nubuat menyatakan dalam Para Nabi dan Bapa, jilid kedua, halaman 298, paragraf 1. Manusia tidak mengetahui hatinya sendiri, oleh karena betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Inilah kondisi kita manusia yang berdosa. Secara alamiah, hati kita jahat. Kita tidak bisa tahirkan atau bersihkan, dan bahkan kita sendiri tidak kenal hati kita. Tetapi betapa sering kita mengikuti hati kita. Tidak heran Salomo menuliskan dalam Amsal 28 ayat 26 yang berkata, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Lalu, apa yang harus kita perbuat supaya kita menjadi seperti Yesus, seorang seperti anak manusia? Renungan hari ini diambil dari buku Thoughts from the Mount of Blessing, bab 2, tentang Matius 5 ayat 5. Di sana dikatakan dalam halaman 15 paragraf 2. Ketika kita menerima Kristus sebagai tamu yang tinggal di dalam jiwa, kedamaian Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus. Kehidupan juru selamat di bumi, meskipun dijalani di tengah-tengah pertikaian, adalah kehidupan yang penuh kedamaian. Sementara musuh-musuh yang marah terus-menerus mengejarnya, dia berkata, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 8 ayat 29. Jadi, bila mana kita mau hati dan pikiran kita dipelihara oleh Kristus, maka kita harus menerima kehadiran Kristus sebagai tamu yang tinggal dalam jiwa kita.
ingat pelajaran tamu sorgawi beberapa hari yang lalu. Apakah artinya Kristus sebagai tamu yang tinggal dalam jiwa? Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan dalam The Youth Instructor, tanggal 18 Oktober tahun 1894, paragraf 7. Mereka yang ingin mengikuti Kristus harus percaya kepadanya. Mereka harus membuka hati untuk menerimanya sebagai tamu yang tinggal di dalam. Mereka harus tinggal di dalam Kristus, seperti ranting yang tinggal di pokok anggur yang hidup. Dengan demikian, Tuhan akan bekerja melalui agen manusia yang mempersatukan dirinya dengan Yesus Kristus. Inilah maknanya menerima Kristus sebagai tamu yang tinggal di dalam jiwa, yaitu suatu wujud persatuan kita dengan Yesus, layaknya ranting yang menyatu dengan pokok anggur yang benar. Bagaimana caranya agar kita dapat menyatu dengan Kristus yang adalah pokok anggur yang benar? Ingat pelajaran sebelumnya tentang pokok anggur, bahwa kita dapat bersatu dengan pokok anggur yang benar adalah dengan menerima Roh-Nya Kristus terus-menerus. Dan bila kita bersatu dengan Yesus yang adalah pokok anggur, maka buah-buah roh akan nyata dalam kehidupan kita. Kita menjadi manusia baru di dalam Yesus. Dan tentang manusia baru, Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 26 September tahun 1901 paragraf 5. Dikatakan, ketika Kristus berbicara tentang hati yang baru, yang dimaksudkannya ialah pikiran, hidup, seluruh kehidupan. Memiliki perubahan hati berarti menarik kasih sayang dari dunia dan mengikatkannya pada Kristus. Memiliki hati yang baru berarti memiliki pikiran baru, tujuan baru, motif baru. Apa tanda hati yang baru? Kehidupan yang berubah. Ada kematian setiap hari, setiap jam untuk keegoisan dan kebanggaan. Inilah hasilnya bila kita serahkan hati kita kepada Kristus dan Roh-Nya bekerja dalam hati kita, membersihkan hati kita dan menjadikan hati kita baru. Tidak heran Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Inilah makna hati yang baru. Kita menjadi seperti Kristus, seorang dari antara kita, manusia. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Kita memandang kepada Yesus, mengizinkan tangannya untuk pimpin kita, mendengarkan suaranya untuk bimbing kita, dan mengizinkan Roh-Nya masuk dalam hati kita untuk menjadikan kita baru. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Pekabaran yang penting sekali bagi keselamatan kami. Sebab Kristus di dalam kami, itulah pengharapan akan kemuliaan. Dan bila mana karakternya menjadi karakter kami, itulah jaminan keselamatan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, dan bagi kami semua yang percaya, biarlah kami buka hati dan izinkan Kristus berkuasa dalam hidup kami. Bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam kami, maka kami diubahkan menjadi manusia yang baru, memiliki hati yang baru, kehidupan kami berubah. Dan biarlah melalui kesaksian hidup kami semakin banyak jiwa yang datang kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.